Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sampai detik ini kita semuanya masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan inayahnya berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesabaran oleh Allah bisa melaksanakannya dan kita pun diberikan istiqomah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ba'da maghrib ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu salah satu kisah agung di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala simpan dan abadikan banyak sekali dari kisah-kisah. Apakah kisah dari para nabi, kemudian kisah-kisah orang terdahulu, kemudian kisah-kisah yang akan terjadi kemudian. Dan kisah-kisah ini yang ketika diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ini menjadi solusi jalan keluar di dalam bagaimana Rasulullah SAW membawa umat ini menjadi umat khairul ummah, itu sebaik-baik umat. Dan sangat penting bagi kita ketika kita di dalam membaca Al-Quranul Karim dan kita melewati surat yang dimana di situ terdapat kisah-kisah, maka kita renungkan, ambil pelajaran faidah ya dari kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada seorang ulama yang menuliskan ataupun membukukan tentang kisah dari Al-Quran. Mereka jumpai ada 142 ya, yang didapat dari kisah-kisah Al-Quranul Karim. Banyak sekali faedahnya. Sebagaimana contohnya Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah, ketika pembebasan kota Mekah, maka di dalam kondisi mengatasi ya masyarakat ataupun kejadian bagaimana banyak penjahat-penjahat perang, ya penjahat-penjahat yang sebelum Fathu Makkah ditaklukkan kota Makkah, itu pentolan-pentolan orang-orang musyrik Quraisy, mereka melakukan kejahatan, bahkan mereka memburu nyawa Nabi Muhammad SAW. Dan tidak sedikit itu kerabat dari Nabi Muhammad SAW, para penjahat itu, orang-orang musyrik Quraisy ketika itu. Maka bagaimana Nabi SAW menyelesaikan kondisi realita yang terjadi ketika itu? Maka Nabi SAW menyelesaikannya sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu oleh saudara-saudaranya, beliau dizolimi, ya beliau disakiti. Ketika beliau berada di dalam kemenangan, beliau berada di dalam puncak kejayaan, maka yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam,
maka pada hari ini tidak ada lagi kesalahan bagi kalian dimaafkan. Maka Nabi Muhammad SAW pun menjadikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu untuk menyelesaikan kondisi yang dihadapi oleh Nabi ketika Fatu Makkah. Maka disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada para penjahat-penjahat itu, wa antumul tulaqo, hari ini kalian aku bebaskan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang sangat agung ya dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan simpan dalam Al-Qur'anul Karim, ini bukan hanya cerita saja. Ini bukan hanya jangan dijadikan sebagai dongeng di masa lalu. Ini tetap berlaku sampai hari ini. Sehingga ada satu bab yang dituliskan oleh para ulama, yaitu al-afwu indal maqdar. Dari salah satu faedah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya memaafkan sehari-hari itu sudah biasa. Ya, kita ada orang yang memiliki salah kepada kita, kemudian kita berikan maaf. Tapi ada satu derajat yang lebih hebat, lebih tinggi dalam memaafkan, yaitu ketika kita dizolimi ataupun seseorang dizolimi, kemudian dia dalam keadaan memiliki kekuasaan, dia memiliki kemampuan untuk membalas orang yang menzolimi. Orang yang dizolimi lebih memilih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih baik memberikan maaf, yaitu memaafkan di saat mampu untuk membalas kezaliman orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar menjadi solusi, ini benar-benar menjadi jalan keluar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami beratnya cobaan, ujian di dalam menyebarkan agama Allah, ketika mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran, hinaan, cacian, ancaman, ya siksaan dari musuh-musuh Islam, maka solusinya adalah Allah menurunkan kisah-kisah para nabi terdahulu. Allah menurunkan bagaimana keteguhan nabi-nabi terdahulu ketika mereka pun berdakwah ke tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat yang ke-120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan semua kisah-kisah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kisah para nabi dan para rasul, ma nutsabbita bihi fuadak, maka tujuannya tiada yang lain melainkan adalah untuk mengokohkan, menguatkan langkah jalan hati, keteguhan, tekad juang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kalau kita ambil satu pertanyaan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang menginginkan diberikan kekokohan, keteguhan di dalam melaksanakan agama ataupun berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu upayanya ataupun solusinya adalah kita senantiasa membaca, menggali, mentadaburi kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ini untuk meneguhkan, mengokohkan hati kita, tekad kita, ya, untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi yang berikutnya, ketika kita senantiasa menggali kisah-kisah dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan faedahnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk menjaga kesehatan akal kita, kewarasan akal kita. Yaitu dengan apa? Menggali kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 111.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh ya telah ada di dalam kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an ini merupakan ibrah liulil albab. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga untuk siapa? Ulul albab. Mereka yang memiliki akal, untuk menjaga kewarasan akal. Karena tidak ada satu peristiwa, satu kejadian, satu fenomena, maka ini pun adalah telah terjadi ya di kehidupan umat-umat terdahulu. Misalkan satu fenomena, ya satu keadaan, seorang penguasa tiran, seorang penguasa zolim yang menzolimi rakyatnya habis-habisan. Ini ada ya kejadian dari umat-umat terdahulu dan lambat laun, dan pasti itu akan ditenggelamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dihancurkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang yang diamanahkan harta, diamanahkan dunia, mereka melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Dan ketika hari ini pun ada mereka yang dititipkan dunia. Apakah itu namanya oligarki misalkan? Kalau sekarang bahasanya oligarki, Pak. Ya, dulu juga sudah ada apa itu ya. Oligarki yang melakukan kerusakan di mana? Di muka bumi. Jadi tumpas, jadi bersihkan. Semuanya dikalahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun hamba-hamba Allah yang senantiasa menggali tentang kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Ini disebut ya di dalam Al-Quran sebagai kaum yang senantiasa melakukan berfikir di dalam kehidupannya. Seperti misalkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-176, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqasusil qasasa, maka sampaikanlah, kisahkanlah, ceritakanlah oleh engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, la'allakum yatafakkarun, agar mereka senantiasa berfikir. Mereka mengambil solusi dari semua kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saking banyaknya kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an, jadi waktu kita yang sangat terbatas ini tidak mungkin kita buat ataupun kita gali, ya kita bersama-sama tadabburi. Mari kita angkat salah satu kisah yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu kisah awal mula perjalanan manusia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ini ada asal usulnya. Kita ini berawal dari ketiadaan, kemudian diadakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berawal dari ketiadaan dan pasti kita akan tiada, maka sifat-sifat ini tidak sama dengan sifat-sifat Rabbul Alamin, sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Rabbul Alamin, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah wujud tanpa didahului oleh ketiadaan, sedangkan kita semuanya didahului dengan ketiadaan. Kita tiada asalnya, kemudian diadakan, dan pasti kita akan ditiadakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah yang sangat agung, yaitu awal mula perjalanan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan di dalam 5 surat. Minimalnya kita sering mengulang-ulangnya ini di malam Jumat atau di hari Jumat, Pak. Itu ketika kita membaca surat Al-Kahfi. Nah, di situ ya setiap Jumat minimalnya kita baca itu lewati, Pak. Ya tentang kisah awal mula penciptaan manusia. Sebelum kita masuk
kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang awal mula penciptaan ataupun perjalanan manusia, kita akan awali dengan satu hadis sahih dari Rasulullah SAW. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lamma sawwarallahu Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan siapa? Nabi Adam alaihissalam, fil jannah, yaitu di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal usulnya ini diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung, di tempat yang suci, di tempat yang tinggi, yaitu di mana? Di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok Adam alaihissalam, belum diberikan ruh, maka dengan masyiah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala, tarakahu masyaallah, jasad Adam dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu dan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan sesaat. Setelah sempurna diciptakan jasad alaihissalam, dibiarkan sejenak oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tarakahu. Kemudian dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala pula, faja'ala iblisu yutifu bihi, Allah jadikan iblis, tawaf, mengitari, mengelilingi apa? Jasad Adam alaihissalam. Yang dulu diriset, Pak. Nah, ini barangkali ini yang meriset pertama ini dulu iblis ini, Pak ya. Ada nanti yang riset ini, Pak Haji ya. Yang dulu iblis itu mengelilingi jasad siapa? Nabi Adam alaihissalam, dikelilingi, Pak. Kemudian diteliti dari atas kepala sampai ujung kaki. Kata iblis, makhluk baru apa ini? Gitu ya. Makhluk baru apa ini? Apa kehebatan dari makhluk ini? Falamma ra'ahu ajwaf, maka setelah diteliti dari atas ke bawah, iblis mendapatkan sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Apa yang diteliti oleh iblis? Dijumpai ajwaf, ada ruang kosong. Apa itu ruang kosong, Pak? Perut ini, Pak. Ya, ruang rongga kosong yang besar ya. Di dalam fisik Adam alaihissalam, kita sebagai manusia ini adalah perut ini, Pak, rongga kosong yang besar ya. Arrafa annahu khuliqa khalqan la yatamalaka. Kata iblis, nah ini gampang kalau bahasa kita ya. Ini sudah ketahuan apa? Kelemahannya. Makhluk ini la yatamalaka. Ya, makhluk ini kata iblis, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi sebelum kita ini diperbanyak ya Pak, sebelum terlahir anak cucu keturunan siapa? Adam alaihissalam, iblis sudah tahu kelemahan, titik kelemahan kita sebagai manusia. Maka di sini kalau kita ada satu pertanyaan, ada tidak di antara kita yang merasa dirinya sekarang ini kita bebas dari godaan iblis dan bala tentaranya? Nah, tidak ada, Pak, kita ini, Pak. Tidak ada yang bebas dari godaan iblis dan bala tentaranya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka ya, kita mulai kisah ini
Allah abadikan dalam Quran suratul Baqarah, ya. Dalam Quran suratul Baqarah ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Dan ketika Allah berfirman, ketika kami berfirman, Allah memberikan perintah ya kepada seluruh makhluk yang ada ya ketika itu, termasuk malaikat di dalamnya juga iblis, untuk apa? Untuk bersujud, untuk memberikan penghormatan kepada makhluk baru yang namanya Adam. Maka semua para malaikat tunduk patuh melaksanakan perintah Allah. Yang dilihat oleh malaikat bukan Adamnya, Pak. Yang menjadi titik fokus dari malaikat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersujud. Ada satu makhluk yang tidak bersujud, siapa? Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak ikut ya dengan rombongan para malaikat yang bersujud kepada Adam alaihissalam? Aba wastakbar. Iblis enggak, istikbar, ia membangkang, sombong. Aba wastakbar. Maka sejak detik itu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kana minal kafirin. Allah nobatkan, Allah tetapkan yang iblis itu menjadi makhluk yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-kibr, yang namanya sombong itu bukan ketika kita ketemu teman itu tidak senyum, bukan, Pak. Belum tentu. Ya, kalau kita jumpa kawan sahabat, ya, ibu-ibu ketemu kawan sahabat, dia tidak senyum gitu ya, itu belum tentu sombong. Bisa jadi dia sedang sariawan, Pak. Ya, atau sedang tengah bulan atau akhir bulan gitu ya. Maka didefinisikan sombong itu oleh Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan menghina manusia ya ataupun makhluk yang lain. Maka dua kriteria kesombongan ini telah diwakili oleh iblis laknatullah. Maka disebutkan oleh para ulama, kemaksiatan pertama yang terjadi di langit itu dilakukan oleh iblis. Dan dosa ataupun kemaksiatan pertama yang dilakukan di bumi itu oleh putranya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika Qabil ya dan Habil, mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kedua dosa ini ya, ini karena apa, Pak? Awalnya karena iri, dengki. Itu ya, iri, dengki. Ya, hasutan. Merasa dirinya lebih apa? Lebih hebat. Ya, nanti dalam kisah pembangkangan dari iblis ini, itu diantara sebabnya kenapa iblis juga tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Kata iblis, ana khairum minhu, saya ini lebih senior dari siapa? Dari Adam. Saya ini lebih tua, lebih lama ya diciptakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis ini sebelum dijadikan oleh Allah dinobatkan wa kana minal kafirin. Itu gaulnya dengan siapa? Dengan malaikat. Ini musuh bebuyutan kita manusia, memiliki biografi, memiliki track record. Sebelum dinobatkan oleh Allah menjadi makhluk yang kafir, itu gaulnya dengan siapa, Pak? Dengan malaikat iblis ini. Jadi tempat yang apa? Yang suci, yang tinggi. Ya. Oh, ini tidak main-main ini musuh bebuyutan kita ini, Pak. Memiliki daya apa namanya, kemampuan ya yang luar biasa. Kemudian
Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman dimulai dari ayat 115 yang kita tadabburi, ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad a'idna ila adama min qablu fanasiya wa lam yajid lahu azma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan, yang telah memerintahkan kepada Adam alaihissalam sebelumnya, mengingatkan bahwasanya iblis ini adalah musuh yang nyata bagi Adam dan siapa? Dan istrinya ketika itu. Mari kita lihat bagaimana kondisi dasar sifat manusia, kelemahan manusia. Allah jelaskan fanasia, akan tetapi Adam lupa. Ini Pak. Selain tadi ya dalam hadis riwayat Muslim, kelemahan kita sebagai manusia, ya ada satu rongga besar ya dalam jasad kita yang menyebabkan syahwat kita bisa memuncak-muncak ketika tidak dikendalikan dengan ketaatan kepada Allah, tidak dikendalikan oleh ilmu syar'i. La kamal tadi ya, kata iblis, makhluk ini tidak akan bisa mengendalikan emosinya ataupun amarahnya. Kemudian kelemahan kita sebagai manusia fanasia. Adam alaihissalam lupa tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akan siapa? Musuhnya yang nyata, yaitu iblis. Walam najid lahu azma. Kemudian kelemahan berikutnya, Adam melemah tekadnya. Ini Pak, kita manusia sering turun tekad kita, sering turun semangat ya ibadah kita, ketaatan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah ulang ya di dalam surat Toha ini tentang kisah awal mula perjalanan manusia. Akan tetapi ketika Allah mengulang satu kisah Pak, misalkan ada dalam Al-Baqarah kemudian diulang ya di surat Toha, kemudian nanti akan diulang ya di surat Al-A'raf, nanti akan diulang dalam Quran surat Shad, itu membawa informasi baru, bukan mengulang sesuatu yang sama. Ya, akan tetapi ada sesuatu yang baru di dalamnya, ada informasi baru, ya ada kejadian baru yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Maka semua para malaikat itu bersujud illa iblis aba. Ya, iblis enggak, tidak mau sombong. Dia tidak mau bersujud memberikan penghormatan kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika. Ini yang dimaksud perintah tadi ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, peringatan. Wahai Adam, sesungguhnya ini siapa? Iblis adalah musuh bagimu, juga musuh untuk siapa? Untuk istrimu. Fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Maka sekali-kali jangan sampai wahai Adam, kalian berdua bisa dikecoh, bisa ditipu, dikeluarkan oleh siapa? Oleh iblis dari mana? Dari surga ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan Adam dan istrinya, innalaka alla tajua fila wa la ta'ra. Wahai Adam, engkau ini berada di mana? Di jannah, di surga. Ini sudah enak, berada dalam surga. Ini adalah kenikmatan yang sangat apa? Yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagimu tidak akan merasakan yang namanya lapar. Jadi surga ini juga bagimu tidak akan ada yang namanya engkau tidak memakai apa? Tidak memakai busana, ataupun engkau di dalam jannah ini tidak akan apa? Tidak akan telanjang. Aja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ilmu yang sangat agung ya dari kisah ini, bahwasanya nanti di jannah, di surga, kita hamba Allah Pak, disiapkan kenikmatan yang begitu banyak, ya termasuk makanan-makanan
itu bukan karena lapar. Ya, itu bukan karena lapar, akan tetapi ini adalah pemuliaan. Ini adalah penyempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam jannah. Kalau kita juga ambil faidah, apa di sini hubungannya? Ya, bahwasanya engkau tidak akan lapar, juga engkau tidak akan telanjang. Apa hubungannya, Pak? Pelajaran apa hari ini yang bisa kita ambil? Bukankah hari ini banyak di antara hamba-hamba Allah yang mengatakan ataupun mengatasnamakan, ya saya untuk menghindari kelaparan, ya maka saya telanjang, saya jual aurat saya. Wah, ini relate Pak sampai hari ini Pak, kisah siapa? Kisah Adam alaihissalam. Banyak ya orang-orang yang mengatakan, ya saya melakukan pelacuran, saya membuka aurat saya. Ini untuk apa? Untuk menutupi apa? Rasa lapar saya, gitu ya. Ini waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, sesungguhnya engkau dan istrimu ketika berada di mana? Di jannah, di surga ini, maka selamanya engkau tidak akan merasakan yang namanya dahaga ataupun kehausan. Wala tadha. Begitupun engkau wahai Adam, wahai Hawa, ketika berada di mana? Di dalam jannah, kalian tidak akan merasa apa? Merasa kepanasan. Sehingga di dalam surga, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berlaku siang dan malam. Nanti itu pembeda ya saat ataupun waktu di mana di jannah itu ketika Allah membuka tirai-tirai jannah, ya kemudian Allah menutup tirai-tirai jannah. Itu yang membedakan ya saat ataupun waktu yang ada ketika di mana di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka dengan ya iri ataupun dengki dari siapa? Dari iblis ya. Kemudian iblis adalah memang musuh ya, bebuyutan untuk siapa? Untuk manusia. Maka mulailah iblis ya, setan untuk memberikan apa? Was-was kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam. Apa yang diberikan, yang dibisikkan kewaswasan dari iblis kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam. Qala ya Adam. Iblis yang memberikan apa? Memberikan subhat, memberikan keraguan, kerancuan kepada siapa? Kepada Adam. Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala sajdatil khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, kamu tahu tidak kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kalian berdua dari pohon ini? Wala taqraba hadhihi syajarah. Dalam Al-Baqarah Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Maka janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kata iblis, wahai Adam, tahu tidak? Kamu mau tahu tidak? Kalau ini mau tahu banget apa mau tahu aja gitu ya. Kata iblis, sesungguhnya kenapa Allah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini? Agar kalian tidak kekal, ya tidak abadi, ya berada di mana? Di surga ini. Maka kata iblis, makanlah itu buah. Padahal itu dia apa? Jangankan dimakan, didekati saja tidak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Maka tadi firman Allah Subhanahu wa taala ya di ayat 115, panasia. Adam lupa. Walam najid lahu asma, tidak ada apa? Tekad yang kuat pada diri Adam. Apa yang terjadi? Jawab yang Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mendekati. Di ayat berikutnya fa'akala minha. Ya, maka mereka berdua bukan hanya mendekatinya akan tetapi memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fabadat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima bi warqil jannah. Maka terbukalah aurat
Adam dan Hawa ketika mereka melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdua sibuk mencari dedaunan yang ada di mana di jannah untuk menutupi aurat mereka. Kita lanjutkan, wa asa Adam rabbahu. Maka ketika itu bermaksiatlah Adam alaihissalam. Adam melakukan dosa, pelanggaran kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-Nya. Faghawa, dan Adam alaihissalam beserta Hawa telah melakukan apa? Perbuatan yang melampaui batas. Kemudian menyesal di situ. Ya. Ya, di dalam tafsir para ulama dijelaskan Adam alaihissalam beserta Hawa menyesal karena telah apa? Mengikuti bisikan dari iblis, dari setan. Menyesal. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam, yaitu kalimat pertaubatan. Maka di dalam ayat lanjutnya, ya tsumma jatabahu rabbuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kembali Adam alaihissalam. Fataba alaihi. Adam alaihissalam kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahada, dan kembali Adam alaihissalam ia kembali di atas jalan hidayah, ya, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini terjadi perbedaan yang sangat jauh. Iblis laknatullah disuruh taubat, ya, mentaati perintah Allah, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Adam alaihissalam setelah melakukan kesalahan ataupun kemaksiatan, dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang sangat jauh. Sehingga tidaklah ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang tersungkur, tersujud, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis menjerit. Apa kata iblis? Hamba Allah ataupun orang ini ya disuruh sujud, disuruh bertaubat kepada Allah, dia bersujud, dia taubat kepada Allah, sedangkan aku yang disuruh untuk bersujud, aku tidak ikut bersujud. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan dua makhluknya ini, ya, baik manusia ataupun iblis, ya, dari mana? Dari surga. Di ayat berikutnya, qala biqa minha jami'an. Keluarlah kalian semua dari mana? Dari surga ini. Ba'dukum li ba'din adu. Allah memberikan peringatan kepada dua makhluk ini bahwasanya ketika aku turunkan, aku usir dari mana? Dari surga ini, maka kalian satu dengan yang lain ini akan apa? Akan saling bermusuhan. Ya ba'dukum li ba'din adu. Kalian satu dengan yang lain akan bermusuhan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pesan penting di gerbang surga dari Allah Subhanahu wa taala ketika melepaskan kedua makhluknya. Apa pesan penting itu? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka ketika nanti datang kepada kalian hidayah, yang petunjuk, maka ambillah hidayah petunjuk itu. Faman ittaba hudaya, maka barang siapa yang mengikuti hidayah petunjuk dariku, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa. Maka kalian semuanya tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kisi-kisi sebelum kedua makhluk ini diturunkan ke mana? Ke bumi ini. Karena kan dua makhluk ini asalnya dari mana, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian? Dari surga. Bagaimana agar manusia ini kembali ke mana? Ke kampung halaman aslinya. Sebelum diturunkan, Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih kisi-kisinya, sudah ngasih rahasianya, resepnya. Wahai hamba-hambaku, agar kalian bisa kembali ya ke kampung halaman
asli kalian itu apa? Jannah, surga. Di ayat tadi, ya fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ketika datang kepada kalian hidayah, petunjuk dariku, maka ambil petunjuk itu, maka pasti kalian tidak akan tersesat dan kalian tidak akan sengsara. Kemudian dilanjutkan, jamaah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-125 Allah menegaskan masih dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari hidayah, dari peringatan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka kami akan giring, kami akan kumpulkan mereka, yaitu dia apa? Di yaumil mahsyar dalam keadaan buta. Padahal ketika di dunianya ya dia tidak buta secara fisik, akan tetapi buta mata hatinya. Mereka tidak mengambil hidayah, tidak mengambil pelajaran yang terdapat di dalam apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru mukadimah ini ya, tentang awal mula kisah perjalanan manusia ini, baru beberapa ayat ya. Dan masih banyak ya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini. Dan ini terakhir Ustaz ya. Ini terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang ketika dinobatkan menjadi makhluk yang dirajam, makhluk yang dikafirkan, yang ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis masih sempat berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu permintaan dari siapa? Dari iblis. Dalam surat Al-Isra ayat 37 sampai 38. Ini terakhir jamaah sekalian. Kata iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, wahai Rabbku, karena Engkau telah menjadikan aku makhluk yang ingkar, yang terkutuk, fa'anzirni, berikanlah tangguh kepadaku ya Allah, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dikabul tidak permintaan iblis ini? Dikabul Bapak Ibu sekalian. Allah menjawab, Allah berfirman, qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau iblis adalah makhluk ataupun orang-orang yang diberikan tangguh. Ini satu faedah yang besar. Dulu saja Pak Iblis berdoa kepada Allah, doanya dia apa? Dikabul, diijabah. Apalagi hamba-hamba Allah yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun jangan ragu ya ketika di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pembukaan ini. Insyaallah.